Pada malam hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang telah kita baca tadi, yaitu dari Kitab Esra pasal 8, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Di mana di dalam Sabda Bina Umat telah ditetapkan tema yaitu doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Nah, pada malam hari ini, saya rindu berbagi mengenai bagaimana kata Alkitab tentang puasa. Sebab dalam Alkitab tidak terlalu memberikan informasi yang pasti ataupun tidak terlalu memberikan banyak informasi mengenai puasa. Pada malam ini saya akan berbagi mengenai apa itu puasa, bagaimana kaidah dan juga manfaatnya berdasarkan teks-teks Alkitab. Sebab selaku umat Kristiani tentunya ada banyak yang melakukan puasa. Apalagi pada saat ini mendekati masa-masa Paskah ataupun di masa-masa Prapaskah ini ada banyak umat Kristen yang melakukan puasa untuk menyambut datangnya hari Paskah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama apa itu puasa? Terkadang banyak yang menganggap bahwa puasa hanyalah untuk sekedar menahan rasa lapar dan juga haus, ataupun dengan tidak makan dan juga dengan tidak minum. Tetapi maksud utama dari kita sebagai umat Kristen untuk berpuasa adalah untuk merendahkan diri di dalam menjumpai Allah di dalam kemuliaannya. Nah, istilah puasa sendiri ini berasal dari kata Ibrani, yaitu tsom. Dalam Alkitab, berpuasa menunjukkan disiplin berpantang makanan dengan tidak makan ataupun dengan tidak minum dengan maksud rohani. Ada orang yang mengaitkan puasa itu dengan doa, sehingga berpuasa sering juga disebut dengan puasa doa. Puasa juga disebut sebagai berdoa tanpa mengucapkan kata-kata. Nah, kemudian ada 3 bentuk puasa yang pernah dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah puasa biasa, yaitu berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Jadi mereka dapat menahan lapar tetapi boleh untuk minum. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa sepenuhnya. Tidak makan dan juga tidak minum. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana rasanya tidak makan dan juga tidak minum selama beberapa hari. Nah, tetapi pada umumnya puasa ini dilakukan tidak lebih dari 3 hari. Mengapa demikian? Sebab pada umumnya tubuh seorang manusia mulai menjadi kering apabila tidak mendapat air selama lebih dari 2 hari atau 3 hari. Nah, puasa sepenuhnya ini sering dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Contohnya adalah Abraham dan juga Esther, di mana tujuan mereka berpuasa adalah meminta supaya Tuhan menopang pekerjaannya, supaya Tuhan membantu pekerjaan mereka, dan juga Tuhan menolong mereka dan juga menjaga mereka. Kemudian yang ketiga adalah puasa sebagian, yaitu pembatasan makanan dan juga bukan tidak makan sama sekali. Jadi yang melakukan puasa sebagian itu boleh makan apa saja dan juga kapan saja. Tetapi mereka hanya membatasi beberapa jenis makanan untuk tidak dimakan dalam beberapa waktu. Biasanya mereka membatasi apa yang paling mereka sukai untuk tidak dimakan beberapa waktu lamanya untuk dapat menahan diri mereka. Ini dilakukan oleh Daniel. Dalam Daniel 10 ayat 3, ia tidak makan sesuatu yang sangat ia inginkan. Jadi puasa sebagian adalah menahan beberapa hal yang sangat kita sukai untuk tidak kita makan. Contohnya adalah ketika saya sangat menyukai nasi, tetapi saya ingin berpuasa sebagian, berarti tandanya dalam beberapa waktu saya tidak memakan nasi dan menggantinya dengan beberapa hal yang dapat membuat saya merasa kenyang.
Nah, dalam perjanjian lama, umat Allah melakukan puasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan juga kepatuhan kepada Allah, serta mencari kasih karunia, pertolongan, perkenaan daripada Tuhan. Ini disebutkan dengan jelas dalam bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dalam kisah Esra yang mengajak umat Tuhan untuk berpuasa, dengan tujuan agar Tuhan mau menolong mereka, agar Tuhan mau menjaga mereka dan menuntun mereka di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Untuk itu, Esra sebenarnya bisa saja meminta pertolongan dari pemerintah, sebab ia adalah sosok yang sangat dekat dengan pemerintah, bahkan ia memiliki peranan penting di dalam pemerintahan. Tetapi ia mengatakan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada pemerintahan dan daripada siapapun. Oleh sebab itu, ia mengajak umat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berpuasa, supaya merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menjumpai kemuliaan Allah dan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, benarlah bahwa dengan menjumpai Tuhan dalam kerendahan, maka benar-benar membuat kita nyaman, membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab dengan merendahkan diri, maka kita mau untuk menekan hawa nafsu kita. Keinginan makan ditekan, marah-marah pun ditekan. Inilah sebenarnya penyangkalan diri yang benar dan juga baik untuk menjumpai Tuhan. Ketika saudara dan saya benar-benar mau menekan hawa nafsu kita, benar-benar mau menekan keinginan-keinginan duniawi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar penjelasan tadi mengenai seperti apa itu puasa, apa saja jenis-jenis puasa, dan juga apa makna dan tujuan berpuasa, serta dari bacaan pada malam hari ini, kita diperlihatkan bahwa Esra yang mengajak umat Tuhan untuk berpuasa dengan tujuan merendahkan diri dan juga meminta pertolongan Tuhan. Sehingga puasa itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan rohani kita. Bahwa benarlah ternyata di momen-momen yang sangat terpuruk, orang melakukan puasa untuk mendapatkan kekuatan rohani menghadapi tantangan-tantangan yang berat yang mereka lalui. Baik itu kedukaan, baik itu kepedihan hatinya, mengalami berbagai penderitaan, bahkan ketika kita ingin bertobat dan juga benar-benar mau datang kepada Tuhan, di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru, puasa digunakan untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menekan berbagai macam hal duniawi yang dapat menggoda iman kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari coba kita hubungkan dengan keadaan kita sekarang ini. Di tengah-tengah wabah sakit penyakit ataupun di tengah-tengah wabah pandemi ini, mengapa tidak kita selaku orang beriman, kita selaku umat Kristen berpuasa? Mengapa tidak? Malahan ini sangat penting untuk kita melakukannya. Walau terkadang banyak yang kebingungan bagaimana cara kita melakukannya. Sehingga sebenarnya melalui puasa kita juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kiranya badai kehidupan ini berlalu dengan doa dan juga dengan puasa. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa puasa sering dihubungkan dengan doa, yang biasa disebut dengan doa puasa dalam Alkitab. Doa puasa pun sering dilakukan dengan berbagai tujuan tertentu. Misalnya dengan menghormati Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, agar lebih banyak mengalami kasih karunia daripada Tuhan dan mengalami kehadiran Allah yang khusus, meratapi dosa dan juga kegagalan pribadi, meratapi sebagai suatu bangsa dan juga umat dalam mengalami berbagai pergumulan. Nah, untuk itu saya mau bilang bahwa walaupun ini bukan menjadi kewajiban kita selaku umat Kristiani ataupun menjadi ajaran gereja, tidak ditentukan, bahkan tidak diwajibkan, tetapi ketika kita melakukannya, kita mau melakukannya, kita akan merasakan kehidupan rohani kita menjadi lebih kuat lagi. Kita lebih mampu untuk mengendalikan hal-hal dalam pikiran kita dan juga dalam ucapan kita. Terlebih ini adalah menyangkal Tuhan.
Sehingga mengapa tidak kita mencoba untuk melakukan puasa? Jika puasa adalah suatu komitmen saudara untuk dilakukan kepada Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang saudara dan juga saya inginkan dan berkenan di hadapan Tuhan, mengapa tidak kita melakukannya untuk sekaligus kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan? Untuk itu ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, memang benar bahwa puasa bukan suatu kewajiban dan bukan suatu penentu keselamatan seseorang. Kita selaku umat Kristen tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jikalau kita ingin berpuasa, mari kita berpuasa. Jikalaupun kita tidak berpuasa, maka itu tidak menjadi suatu masalah yang besar bagi kita. Namun puasa memiliki banyak sekali kegunaan rohani dan juga mengandung tujuan yang mulia, yakni hanya untuk menyenangkan Tuhan. Manfaat puasa sangatlah baik untuk kehidupan spiritual seseorang karena mengandung ajaran disiplin rohani yang memberi pengaruh yang positif bagi kehidupan lahiriah kita. Karena itu walaupun bukan menjadi suatu kewajiban, namun disarankan bagi umat Tuhan untuk dapat melakukannya. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan kita, terutama di dalam masa-masa prapaskah ini. Tetaplah menyerahkan diri ke hadapan Tuhan, bagaimana kita mau bergumul kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, meminta pertolongannya dengan cara-cara kita, dan terlebih dengan doa-doa kita kepada Tuhan, dan melakukan apa yang baik, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Tetap semangat menjalani kehidupan, pekerjaan, pendidikan, dan setiap hari kehidupan ini. Kiranya Tuhan, yang adalah sang pemilik kehidupan kita, akan tetap senantiasa memberkati bahkan menyertai kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Tuhan, amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.